Hai teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, sebelum lanjut membaca novel 1 miliar untuk semalam, admin mau mempromosikan novel admin yang lainnya. Sambil nunggu update novel SMUS, jangan lupa mampir ke novel terjemahan yang tidak kalah seru juga, Dewa Medis Terbaik. Silahkan lihat di playlist channel ini atau bisa juga lihat di channel admin yang satunya, Novel Tune Tube. Terima kasih dan selamat membaca. S2. Hai teman-teman yang baru gabung. Cerita ini masih berlanjut dan akan diperbarui setiap hari jam 7 pagi ya. Terima kasih. Selama beberapa saat Amira seolah kehilangan akal sehatnya. Ia membeku di tempat, seluruh tubuhnya terasa gemetar. Bahkan udara dalam ruangan luas itu seolah tak cukup baginya untuk bernapas. Ya Allah, kamu kenapa? Nak. Pertanyaan Umi Melati membuat wanita itu tersadar. Amira menoleh menatap sang mertua. Maaf, Umi. Ia segera berjongkok memunguti pecahan piring yang berhamburan di lantai. Tak tinggal diam. Umi meraih keranjang tempat sampah dan meletakkan di sisi Amira. Kemudian berjongkok dan ikut memunguti pecahan kaca. Sementara Elan bersikap acuh tak acuh dengan apa yang terjadi di sana. Ah! Amira mendesis pelan kala serpihan kaca menancap ujung jari telunjuknya. Dalam hitungan detik cairan merah segar mengalir dari sana. Ya Allah, tangan kamu berdarah. Nak. Pekik Umi Melati. Enggak apa-apa, Umi. Tapi darahnya banyak itu. Umi Melati bergegas bangkit meraih selembar tisu. Kembali berjongkok dan mengusap ujung jari Amira. Aduh, sakit, Umi. Ringis Amira. Menekan pangkal jarinya. Sementara lelehan darah terus mengalir dari ujung jarinya. Kacanya nancap di sana. Umi tampak khawatir. Kenapa, sayang? Tanya Dahan, menoleh ke arah dapur. Ini Abi, jarinya Amira berdarah kena pecahan kaca. Jawab wanita itu, lantas melirik Erlan yang masih duduk santai menikmati kopinya. Erlan, istri kamu luka bukannya ditolongin malah diam di situ. Erlan yang semula duduk santai itu menolehkan kepala mendengar panggilan Umi. Tak ingin dicecar Abi dan Opa, ia segera bangkit meninggalkan meja makan, lalu berjongkok di hadapan istrinya. Abi dan Opa yang semula akan berdiri pun urung, membiarkan Erlan yang membantu Amira. Kenapa tangannya? Ketusuk pecahan kaca. Mas. Amira menjawab pelan sambil menunduk. Coba sini aku lihat. Ia meraih pergelangan tangan wanita itu. Pada ujung jari telunjuk Amira terlihat pecahan kaca yang menancap. Duduk di sofa dulu. Erlan membawa Amira untuk duduk di sebuah sofa, sementara ia sendiri berjongkok di hadapannya. Melihat itu, Umi Melati segera mengambil kotak obat yang selalu tersedia di rumah. Tahan. Ya. Ucap Erlan seraya menekan pangkal jari Amira. Berusaha untuk menarik serpihan kaca yang menancap di sana. Amira mendesis pelan seraya memejamkan mata, merasakan sensasi perih yang timbulkan oleh benda kecil tersebut. Sudah keluar. Ucap Erlan, sambil membersihkan ujung jari istrinya dengan selembar tisu. Karena darah masih mengalir dari sana, akhirnya ia menyesap ujung jari Amira. Gerakan spontan Erlan itu mengalirkan rasa hangat pada hati Amira. Ia yakin pipinya sudah berubah merah, beruntung ada cadar yang menyamarkan wajahnya. Wanita itu menunduk malu merasakan hangat dan lembutnya bibir Erlan pada ujung jarinya. Sementara Erlan masih menekan ujung jarinya demi memastikan tidak ada darah yang mengalir lagi. Pada saat yang sama Umi datang dengan membawa sebuah kotak obat, yang ia letakkan di sisi Erlan. Udah enggak ada darahnya. Plaster aja biar enggak kena kotoran. Erlan meraih plaster obat dan membalut jari istrinya. Bentuk perhatian kecil itu menciptakan rasa hangat di hati Amira. Namun, sebisa mungkin ia meyakinkan diri agar tidak besar kepala. Semua itu dilakukan Erlan mungkin karena desakan Umi tadi. Erlan pun bangkit setelah mengobati luka istrinya dan kembali ke meja makan. Sementara Amira mengembalikan kotak obat ke tempatnya. Hati Amira menjadi sangat gelisah setelah mendengar pembicaraan antara Erlan dengan Opa dan Abi di ruang makan tadi. Ia benar-benar dibuat penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga suaminya itu. Setelah Erlan dan Abi berangkat ke kantor,
Amira mendekati Umi Melati yang berada di taman belakang rumah mereka, sedang berkutat dengan tanaman hiasnya. Umi, panggil Amira. Membuat wanita itu menoleh dan langsung tersenyum. Iya, nak. Sini. Amira memilih duduk di sisi wanita itu, sambil memperhatikan Umi memotong ranting dan daun tanaman yang sudah kering dan layu. Umi suka tanaman hias. Ya, tanyanya, membuka pembicaraan. Suka. Abi sering bawa pulang bibit bunga kalau keluar kota. Yang ada di sini semua Abi yang beli. Amira mengulas senyum. Merasa sangat kagum dengan Umi Melati dan Abi yang begitu harmonis dan romantis. Masya Allah, Abi yang beli. Umi yang rawat. Umi Melati tersenyum. Iya. Memelihara tanaman itu sama seperti memelihara hubungan. Butuh perhatian dan kesabaran. Tapi, kalau diberi pupuk tidak boleh berlebihan, atau tanaman akan mati. Amira mengangguk pelan. Sayang, sekarang adalah babak awal dari pernikahan kamu. Harus kuat. Terkadang ada pasangan yang diuji di awal hubungan, ada juga yang diuji di akhir. Kamu harus bisa menyikapi dengan pikiran terbuka dan lebih dewasa. Menyatukan dua kepala menjadi satu hati itu memang butuh perjuangan yang tidak mudah. Iya, Umi. Amira mendengar pesan Umi dengan baik. Oh ya, Umi, sebenarnya ada yang mau aku tanyakan. Soal apa? Nak. Sejenak Amira terdiam. Seolah sedang memilih kata yang tepat. Sebenarnya ia tak enak hati untuk ikut campur urusan keluarga suaminya. Namun, ia harus memastikan sesuatu untuk menghilangkan kegelisahan. Maaf, kalau tanyanya soal pribadi. Kamu kan sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Jadi jangan merasa gak enak. Amira mengulas senyum. Umi, tadi aku dengar Mas Dan sama Opa dan Abi ngomongin soal pembunuh orang tuanya Mas Erlan. Apa yang terjadi? Umi? Mendengar pertanyaan itu, Umi Melati terdiam selama beberapa saat. Membuat Amira semakin tak enak hati. Maaf kalau pertanyaan aku mengganggu, Umi. Nggak usah dijawab kalau Umi keberatan. Enggak, sayang. Ayahnya Erlan kan mertua kamu. Kamu juga berhak untuk tahu. Ia menarik napas dalam-dalam. Memangnya apa yang terjadi? Umi? Tanya Amira semakin penasaran. Kejadiannya belasan tahun lalu. Ayahnya Erlan itu adalah saudara dekat Abi. Beliau menjadi korban pembunuhan dari kerabat dekat ibunya Erlan sendiri. Namanya Wulan. Saat menjalani pemeriksaan dia berhasil melarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap. Amira merasakan sesak mendengar cerita Umi. Terlebih, setelah mendengar nama Wulan. Usia Erlan masih 12 tahun saat itu dan dia belum mengerti apa-apa, tapi harus kehilangan orang tuanya. Sebelum meninggal, ayahnya Erlan menitipkan Erlan ke Abi. Makanya sampai sekarang Erlan bersama kami. Apa polisi tidak berhasil menangkap pelakunya? Umi. Tidak. Makanya setelah dewasa, Erlan berusaha mencari sendiri dengan menyewa detektif swasta. Tapi, sampai sekarang belum ada hasil. Dia tidak akan berhenti sebelum menemukan pembunuh ayahnya. Amira terdiam memikirkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Seperti apa orang yang bernama Wulan itu? Umi. Dia perempuan yang sangat baik. Umi juga sempat bertemu beberapa kali. Siapapun tidak akan menyangka kalau Wulan adalah pelakunya. Karena Wulan sangat dekat dengan keluarga mereka. Bahkan Wulan sempat menjadi ibu susunya Erlan sejak lahir. Dia mengasuh Erlan sampai berusia 4 tahun. Tapi, suatu kejadian membuat dia terusir dari rumah. Mungkin karena itu dia dendam sampai berbuat nekat. Amira merasakan hatinya semakin gelisah setelah mendengar cerita Umi. Teringat kembali pesan terakhir sang ibu sebelum mereka berpisah beberapa tahun lalu, agar Amira tidak menceritakan kepada siapapun tentang ibunya. Meskipun memiliki nama yang sama dan pernah hidup dalam persembunyian, namun sepenuh hati Amira berharap bahwa wanita yang dimaksud Umi Melati bukanlah orang yang sama dengan ibunya.